Update penambahan kasus positif pada hari ini adalah 8.369, di mana jumlah kasus aktif pada hari ini adalah 77.696 atau 13,9%, di mana kasus aktif dunia adalah 28,36%. Sedangkan jumlah kasus sembuh kumulatif adalah 462.553 atau 82,9%, di mana kasus sembuh dunia adalah 69,32%. Sedangkan jumlah kasus meninggal adalah 17.355 atau 3,11%, di mana kasus meninggal di dunia adalah 2,31%. Pemerintah Indonesia sedang meningkatkan interoperabilitas data COVID-19. Berdasarkan hasil konsolidasi yang dilakukan pemerintah daerah dengan Kementerian Kesehatan, ada beberapa provinsi yang memiliki perbedaan data dengan pusat, seperti contoh Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Papua. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, pada hari ini terdapat penambahan kasus yang sangat signifikan, yaitu sebesar 8.369 kasus. Angka yang sangat tinggi ini salah satunya disebabkan karena sistem yang belum optimal untuk mengakomodasi pencatatan, pelaporan, dan validasi data dari provinsi secara real time. Sebagai contoh, Papua pada hari ini melaporkan sejumlah 1.755 kasus, yang mana merupakan akumulasi dari penambahan kasus positif sejak tanggal 19 November hingga hari ini. Kepada pemerintah daerah yang masih memiliki perbedaan data, kami himbau untuk melakukan konsolidasi data secara langsung dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesegera mungkin. Berdasarkan dari data website resmi Bersatu Lawan COVID, untuk perubahan perilaku, blc.bersatulawancovid.id, yang nantinya akan dapat diakses oleh publik, bahwa pemantauan kedisiplinan protokol kesehatan yang dilakukan sejak tanggal 18 November sempat mengalami fluktuasi di sekitar minggu keempat bulan November. Kemudian, sangat disayangkan bahwa trennya terus memperlihatkan penurunan terkait dengan kepatuhan individu dalam memakai masker, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Hal ini bertepatan dengan periode libur panjang tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2020. Tren penurunan tersebut terus berlanjut sampai pemantauan pada tanggal 27 November 2020, di mana persentase kepatuhan untuk memakai masker ialah 59,32%, sedangkan untuk menjaga jarak ialah 43,46%. Dapat kita simpulkan bahwa liburan panjang merupakan momentum pemicu utama penurunan kepatuhan disiplin protokol kesehatan dan kepatuhan tersebut semakin menurun. Jika masyarakat semakin lengah dalam menjalankan protokol kesehatan, seperti yang ditunjukkan dalam 3 periode libur panjang, maka akan meningkatkan penularan, dan apabila dilakukan testing dan tracing, maka kasus positif akan meningkat. Jika terus seperti ini, maka sebanyak apapun fasilitas kesehatan yang tersedia, tidak akan mampu menampung lonjakan yang terjadi. Beberapa bulan lalu, saya pernah menyampaikan bahwa dari studi yang dilakukan oleh Yilmaz Kudai di tahun 2020, ditemukan bahwa untuk dapat menurunkan angka kasus positif dan kematian, maka minimal 75% populasi harus patuh menggunakan masker. Namun, nyatanya saat ini Indonesia hanya mampu mencapai 59,2%,
bahkan 42,53% dalam kepatuhan menjaga jarak dan tidak berkerumun. Adapun lokasi kerumunan dengan tingkat tidak patuh memakai masker tertinggi berada di restoran dan kedai sebesar 30,8%, di rumah sebesar 21%, tempat olahraga publik sebesar 18,8%, di jalan umum sebesar 14%, dan tempat wisata sebesar 13,9%. Kita sama-sama dapat melihat bahwa dalam beberapa hari terakhir, kita mencatatkan rekor-rekor baru peningkatan kasus positif. Sebelumnya kita belum pernah mencapai angka di atas 5.000 untuk angka kasus positif harian. Sayangnya, penambahan kasus positif harian terus meningkat, bahkan per hari ini menembus lebih dari 8.000 kasus. Ini adalah angka yang sangat besar dan tidak bisa ditolerir. Mohon agar diperhatikan bahwa terus meningkatnya angka kasus positif ini menandakan bahwa laju penularan masih terus meningkat. Jelas terlihat hal ini terjadi karena masyarakat semakin hari semakin mengabaikan protokol kesehatan. Masyarakat harus sadar kelalaian ini berdampak sangat fatal. Jangan menunggu kasus harian semakin tidak terkendali untuk dapat disiplin terhadap diri sendiri. Target ini tidak akan menjadi sulit jika semua orang sadar betul bahwa kita tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat harus mau bekerja sama dan bergotong royong demi meningkatkan penanganan COVID-19 di Indonesia. Satgas dan bahkan kita semua tidak ingin berada di kondisi serba sulit ini terus-menerus. Mohon masyarakat segera sadar bahwa langkah kecilnya untuk mencuci tangan secara teratur dengan hanya memakai masker dengan benar, bahkan upaya kecil untuk berusaha menjaga jarak satu sama lain, sangat berdampak bagi kehidupan banyak umat manusia. Dari data 512 kabupaten kota yang masuk, hanya kurang dari 9 kabupaten kota yang patuh dalam memakai masker, dan yang lebih memprihatinkan, kurang dari 4% kabupaten kota patuh dalam menjaga jarak. Perubahan perilaku adalah modal utama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam menekan angka penularan COVID-19. Nyatanya, dengan kondisi seperti ini, kepatuhan masyarakat yang rendah dalam memakai masker dan menjaga jarak menjadi kontributor dalam peningkatan penularan COVID-19 yang berdampak pada kenaikan kasus COVID-19 beberapa waktu terakhir di Indonesia. Terkait dengan apa yang baru saja saya sampaikan, bahwa kita sudah mulai lengah dalam menjalankan protokol kesehatan, dapat menjadi pecutan untuk dapat kita tingkatkan kembali mengingat kita akan memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Berkaca pada pengalaman liburan sebelumnya, seperti yang sudah saya sampaikan pada konferensi pers minggu lalu, setiap periode libur panjang berlangsung, panen kasus pasti akan terjadi 10 sampai dengan 14 hari setelahnya. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus kita jadikan pelajaran untuk mengantisipasi kenaikan kasus pada liburan Natal dan Tahun Baru yang akan datang. Pertama, saya meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mengoptimalisasi penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan. Lakukan ini tanpa pandang bulu kepada seluruh masyarakat. Pemerintah daerah harus berani tegas membubarkan kerumunan dan melakukan amplifikasi kampanye 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Masyarakat harus benar-benar mengerti bahwa di masa pandemi ini, aplikasi 3M merupakan kewajiban dan bukan pilihan. Kedua, saya meminta kebijaksanaan dan kesadaran masyarakat untuk meminimalisir mobilitas.
Temuan dari Yilmaz Kudai tahun 2020 menyebutkan peningkatan intensitas untuk tetap di dalam rumah serta pengurangan kunjungan ke area publik yang hanya sebesar 1% sudah dapat mengurangi puluhan kasus dan kematian COVID-19 per minggu. Temuan ini harusnya dapat memotivasi kita semuanya untuk mengambil pilihan bijak, yaitu tinggal di rumah dan menghindari keramaian di saat liburan.